Oke. Sekarang negatif untuk masa lampau. Kita menggunakan lam plus al-mudhari al-majzum. Nah, lam di sini juga bisa berarti belum. Kita akan mengungkapkan dia belum melakukan itu. Lam yaf'al zalik. Masih ingat majzum? Salah satu tandanya dia disukun. Setelah lam, dia dimajzumkan, ya. Ingat, setelah lam, dia dimajzumkan. Kalau dia tunggal, lam yaf'al zalik. Lam yashrab. Ini aslinya disukun, ya. Lam yashrab al-ashira. Dia belum minum jus. Di sini tertulis di kasroh hanya untuk memudahkan cara membacanya. Jadi kalau ada sukun ketemu alif lam, dia di kasroh cara membacanya. Yang awalnya tulisannya lam yashrab al-ashira, bacanya lam yashrobil ashira. Lam yaqra'il kitab. Bisa dipahami? Jadi aslinya ini dia sukun. Nah, kasroh di sini hanya untuk memudahkan kalian membaca ketika dia bertemu dengan al. Mereka belum mengerjakan. Coba. Mereka belum mengerjakan. Bagaimana? Lam ya'malu. Lam ya'malu atau lam yaf'alu. Kamu perempuan belum meminum. Belum minum. Lam yashrobi. Kamu perempuan, tandanya apa? Lam tashrobi. Tashrobi, betul. Ya, kalau ada lam, berarti nunnya dibuang yang awalnya tashrobina, ketambahan lam, jadinya lam tashrobi. Oke, paham tuh? Fahimna. Nah, Sekarang untuk negatif yang akan datang. Ada yang lampau, sekarang untuk negatif yang datang. Kita menggunakan lan, yang artinya tidak akan. Rumusnya lan, setelah itu al-mudhari al-mansub. Kalau tadi lam al-majzum, sekarang kalau lan, nun, lan di sini, harus mansub. Salah satu cirinya, dia akhirannya di fathah. Dia laki-laki tidak akan melakukan itu. Lan yaf'ala dzalik. Dia perempuan tidak akan melakukan itu. Berarti? Lan taf'ala dzalik. lan taf'ala dzalik. Lan taf'ala dzalik. Mereka perempuan tidak akan melakukan itu. La yaf'alna dzalik. Ahsanillah, lan yaf'alna dzalik. Kamu perempuan tidak akan melakukan itu. Lan taf'ali dzalik. Lan taf'ali dzalik. Oke. Ada perubahan ya? Kalau mansub sama majzum ada perubahan. Tapi kalau marfu tetap. Negatif untuk masa lampau. Rumusnya ma. Ma di sini artinya tidak. Kalau ketemu dengan al-madhi. Ma bisa berarti apa? Tergantung konteksnya juga sih.
Tapi kalau mau menunjukkan negatif untuk masa lampau, ma plus al-madhi. Tidak untuk masa lampau yang kita gunakan pada kata kerja, maka kita bisa menggunakan al-madhi. Ma plus al-madhi. Sebenarnya ini juga bisa berlaku pada lam al-mudhari al-majzum. Ya, sama saja. Boleh menggunakan sama saja. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan yang ma plus al-madhi tadi. Bedanya kalau lam di sini ada dua makna, bisa negatif untuk masa lampau atau bisa juga berarti belum. Kalau yang ma di sini pasti untuk kata kerja yang dinegasikan pada masa lampau. Dia tidak melakukan itu. Ma fa'ala dzalik. Dia tidak melakukan itu pada masa lampau. Kamu perempuan tidak melakukan itu, berarti? Ma fa'alti dzalik. Betul. Ma fa'alti dzalik. Aku tidak melakukan itu. Ma fa'altu Ma dzalik. fa'altu dzalik. Mafa'altu dzalik. Kalian tidak melakukan itu untuk lampau? Kalau kalian? Ma fa'alu dzalik. Kalau fa'alu panjang itu mereka. Kalau kalian tinggal ditambahi Fa'altum tum. dzalik. Ma fa'altum dzalik. Hal fahimtum? Fahimna. Yang belum nanti dibaca-baca lagi, insya Allah paham nanti. Nah, mazala yashrobu ini, mazala di sini itu berarti masih ya. Masih mazala. Masih mazala. Kalau artinya secara leksikal, ma itu tidak, zala itu hilang. Mazala tidak hilang alias masih. Atau berhenti, zala ini berhenti. Ditambahi ma belum atau tidak berhenti alias dia masih minum. Dia masih, mazala yashrob, dia masih minum. Dia masih berdiri. Bagaimana? Mazala yakum. Betul, mazala yakumu. Tidak ada perubahan ya. Harokat belakangnya netral alias marfu'. Mereka masih makan. Mazala. Mazala yakul. Yakul. Mereka Yakuluna. yakuluna. Oke. Ma'an bla 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 hatta. Tidak lama setelah dia bla 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 sampai hingga. Jadi ma'an ini bisa berarti tidak lama. Hatta artinya hingga atau sampai. Ma'an yasma'a khabarul inqilab hatta yakhruja minal wizarah. Ma'an, ingat setelah an itu fiilnya dimansubkan atau di fathah. Ma'an tidak lama, tinggal ditambahi fi'il ma mudhari'nya apa. Kemudian setelah hatta itu juga mansub, dibaca fathah. Hatta yakhruja minal wizaroti. Ini tidak kita lewati saja. Dibaca-baca lagi supaya lebih terbiasa. Ini internet saya ini nggak tahu kenapa kok suka berhenti tiba-tiba saat Zoom. Padahal durasi Zoom-nya itu masih ada sebenarnya. Jadi saya persingkat takutnya nanti keputus lagi. Oke, sekarang Laisa ini masih seputar
huruf negatif ya, laisa. Laisa bermakna bukan atau tidak. Berfungsi untuk membentuk kalimat negatif pada jumlah ismiyah. Kalau tadi negatif pada fiil, sekarang negatif pada isim. Ya, pada jumlah ismiyah. Bisa isim, bisa sifat, naat. Ini kita bisa menggandengkan negatif dengan laisa. Yang menunjukkan masa sekarang meskipun disambung dengan fi'il madhi. Predikat setelah laisa adalah akusatif atau mansub. Contohnya langsung. Huwa laisa kabiron. Laisanya disesuaikan. Ini domirnya apa? Kalau huwa berarti laisa. Kalau hiya berarti laisat. Dia perempuan tidak besar, laisat kabirotan. Oke. Setelah laisa, dia di fathah atau dimansubkan. Anta lasta kabiron, lasti kabirotan. Dia ada tanya karena anti, dia perempuan ya. Karena kamu perempuan sehingga kabirotan bukan kabiron. Hum laisu, hunna lasna. Hum laisu. Tadi kabiron karena dia itu jamak dari kabir adalah kibar. Sehingga laisu kibaron. Hunna, mereka perempuan. Laisa plus hunna jadinya lasna. Karena dia jamak kabirotin. Jamak mu'annas salim. Masih ingat jamak mu'annas salim? Loh, katanya tadi di mansub, di fathatain. Ini kok di kasrotain? Ada sendiri. Kalau dia mansub untuk jamak mu'annas salim, dia tandanya di kasroh. Kalau tidak ada alnya, maka di kasrotain. Kabirotin. Ya, masih ingat ya pelajaran yang lalu? Ya Ustazah. Antum Masih, Ustazah. demikian, lastum. Karena antum ini jamak, maka besarnya juga dijamakkan kibaron. Nah, kalau kaliannya perempuan, lastunna, tinggal ditambahi lastunna. Sama dengan hunna tadi, kabirotin. Kita karena jamak, maka juga memakai kibaron. Kalau perempuan, lasna kabirotin. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sekarang kita coba laisa yang lebih complicated, lebih disejajarkan dengan kata-kata yang lain. Laisal baitu kabiron. Rumah itu tidak besar. Ya. Katanya tadi setelah laisa dibaca fathah, misal ada pertanyaan seperti itu. Lah, sekarang isimnya laisa adalah rumah. Sehingga kita terpaksa harus mencantumkan al-baitu. Kalau tadi kan ini tinggal dikasih domir. Domirnya sudah mengandung di sini lasti, lastu, lasna.
Jadi bukan laisa anti, ya kan? Antinya nggak usah ditulis anti, langsung lasti, lastu. Nah, karena di sini ini rumah, kita harus menjelaskan kalau itu bukan rumah. Laisal baitu, ini namanya isimnya laisa. Kabirona, keterangannya tidak besar, besar di sini, baru dimansubkan kabiron. Ini namanya khobarnya laisa. Lah nih, saya bukan mahasiswa. Lah saya bukan ini. Kita nggak bisa laisa ana. Langsung saja lastu. Kemudian mahasiswanya di sini adalah khobarnya laisa tadi. Langsung di fathatain. Perbedaannya di sini, kalau dia itu dhamir seperti saya, mereka, langsung lastu, laisu. Kemudian setelah itu langsung dimansubkan. Tetapi kalau ada keterangan rumah atau entah kantor, sekolah, ya harus dijelaskan laisal madrasatu misalnya. Sekolah itu tidak besar, laisatil madrasatu kabirotan. Karena madrasah itu perempuan, berarti laisat al madrasatu kabirotan. Itu kalau kita coba ubah ke sekolah yang mana dia itu mu'annas. Bisa dipahami? Laisu rijalan mujtahidina. Mereka bukan laki-laki yang rajin. Laisu rijalan, mereka bukan laki-laki mujtahidina yang rajin. Mujtahidun, satu orang rajin. Mujtahidina, banyak orang rajin. Karena rijalan di sini ini adalah jamak dari rajulun. Maka rajinnya, mujtahidnya harus disesuaikan, harus sama-sama jamak. Ya, karena ini mereka. Laisu rijalan mujtahidina. Coba sekarang kita ubah ke yang mufrad. Dia bukan laki-laki yang rajin. Berarti Laisa Rijalan Laisa rojulan. Jamak. Kalau rijal itu jamak. Mufradnya rojulun. Laisa rojulun mujtahidan. Mujtahidan tinggal sama kayak ini. Tinggal ditanwin an, dikasih alif belakangnya karena dia mufrad. Tapi kalau dia jamak, maka mujtahid ini dijamak mudzakkar salimkan, sehingga yang awalnya mujtahidun berhubung dia itu mansub, sehingga jadi mujtahidina. Di ruang tidak ada guru. Laisa fil ghurfati muallimun. Laisa fil ghurfati muallimun. Kalau dia disejajarkan dengan kata keterangan fil ghurfa,
maka dia tidak ada perubahan, ya. Laisa fil ghurfati muallimun. Laisa fil madrasati talibun. Ya, kita lihat di sini muallimun tetap muallimun, ya, karena dia terbatasi oleh kata keterangan laisa fil ghurfati muallimun. Laisat fil ghurfati muallimatun kalau perempuan, kalau guru perempuan. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustazah. Bisa, Kalau Ustazah. kalau rijal, laisu fil ghurfati rijalun. Disesuaikan jumlah domirnya, jumlah fa'ilnya. Coba dibaca-baca ulang. Ini ringkasan dari tidak-tidak tadi, negasi. Lam aqra wa lam aktub. Saya belum membaca dan saya belum menulis. Saya tidak membaca dan juga tidak menulis. La aqra wa la aktub. Tahu perbedaannya ya? Lam disukun semua. Kalau la, ya berarti tidak. Dia tidak ada perubahan, jadi tetap di dhammah. Kalau lan, dia di fathah. Lan aqra'a walan aktuba. Jika ada beberapa isim setelah kata kerja yang dinegatifkan, maka bagian pertama kalimat dinegatifkan dengan lan, la, lam diikuti au atau wala. Lam aktub kutuban wala rosaila. Lam aktub kutuban au rosaila. Saya belum menulis buku atau surat. Atau kalau atau memakai au, kalau dan tinggal dikasih wala. Bukan walam rosaila tapi wala. Kalau atau tinggal dikasih au aja. Nah, belakangnya karena dia itu tambahan la, maka dia di fathah seperti la ilaha tadi. Hal fahimtum? Nah, la aktubu. Kalau lam berarti disukun, la di dhamma. Kalau lan di fathah, lan aktuba. Kutuban ini menjadi maf'ul bih atau objek. Nah, ini pun juga menjadi objek. Wala rosaila, kalau kalian mau memakai dan, kalau atau tinggal au aja. Saya tidak akan menulis beberapa buku dan beberapa surat. Wala rosaila. Lam aktub kutuban wala rosaila. Rosaila ini artinya apa? Beberapa surat. Beda lagi kalau dia itu kata sifat seperti jamilan. Sama saja ternyata. Laisa jamilan wala kabiron. Tinggal dikasih wala. Dia tidak tampan dan tidak besar. Laisa jamilan wala kabiron. Dia perempuan bagaimana? Dia perempuan tidak cantik dan tidak besar. Laisat jamilat wala kabiratan. Betul. Laisat jamilatan wala kabirotan. Tinggal ditambahi wala ya. Laisanya di depan. Kamu perempuan.
tidak cantik dan tidak besar. Lasti. Lasta, lasti, Lasti, jamilatan, jamilatan, wala wala kabirotan. Hasantum. Hal fi soal? Ini materi-materi kita nanti akan saya upload di YouTube, di channel saya. Silakan di-subscribe dan ditonton supaya lebih paham. Diulang-ulang lagi materinya. Jika yang belum paham, tinggal di-play aja di situ ya. Hal fi soal? Ada pertanyaan? Ana Ustazah. Ya. Apakah ada pengecualian untuk huruf ilat seperti alif, hamzah, ya sama wawu? Yang mana? Untuk tadi semua yang lan, lam, Iya, ma ada. sama Ada. Seperti yang dulu itu mana ya? Jadi, la, kalau yang lam dan la nahi, itu ada pengecualian juga kalau huruf ilah. Kalau fiilnya, seperti contohnya apa? Fiil yang ada huruf ilah contohnya apa? Yang di belakangnya ada huruf ilahnya apa kira-kira? Sebentar. Qara'a. Qoro'a itu hamzahnya bukan ilah ya. Itu hamzah. Bukan alif wawiyah. Jadi kalau qoro'a ya tetap dia tidak akan dihilangkan. wadoa Ustazah. Wado'a yado'u. Kalau di fi'il amr kemarin wado'a itu huruf ilahnya dihapus. Tapi kalau di nahi, nafi atau yang huruf negatif tadi itu dia sama saja. Lam yadha. Yang ada harfil ilah itu ketika dia huruf ilahnya ada di belakang. Tiba-tiba saya lupa, sebentar. Lupa contoh fiil yang belakangnya huruf ilah. Yang belakangnya ya, bukan depannya. Misalnya la ada yang tahu contohnya? Saya kok tiba-tiba ngeblank. Contoh. Masya, Pak. Masya itu juga huruf ilat apa Iya, enggak? betul. Masya yamshi. Jaro yajri. Sorry. Tiba-tiba ngeblank. Masya yamshi. Masya yamshi berjalan. Nah, itu yamshi kan tulisannya. Belakangnya ada huruf ya. Huruf ilah itu ada alif waw ya.
Nah, dia itu kalau ketambahan la yang nahi, maka ya-nya dibuang. Jangan kau berjalan. La tamshi. Jadi tulisannya ya-nya dibuang. Bacanya juga la tamshi. Awalnya la yang tamshi gitu kan. Kalau ketambahan la yang nahi, jangan, itu ya-nya dibuang. La, kamu tidak berlari. La tajri, panjang. Jangan kau lari, la tajri. Jadi, ya di belakang dibuang. Bisa dipahami? Bisa saja. Begitu pula dengan penggunaan lam. Lam. Saya belum berlari. Lam ajri. Pendek. Saya tidak berjalan. Saya tidak berlari, sorry. Saya tidak berlari. La ajri, panjang. Ketika ketambahan lam, karena dia majzum, salah satu cirinya itu dia hadfu harfil illah, maka lam ajri, dia tidak panjang, karena huruf ilahnya dibuang. Jadi memang saya di sini nahwu sorofnya ngikut ya, ngikut yang ada di buku. Kenapa? Karena tidak cukup waktunya kalau saya harus mengajarkan nahwu sorof dengan detail seperti buku nahwu wadhih atau buku-buku yang lain. Karena di sini memang sistemnya ini modern standar Arabic. Jadi lebih ke langsung penggunaannya. Dia hanya mengajarkan kaidah itu hanya sekilas. Sekilas begini, oh langsung pada contohnya. Lam plus ini, contohnya ini, contohnya ini. Jadi nggak ada yang hafalan kaidah yang dilakukan atau seperti yang di Alfiyah dan lain-lain. Dia langsung ke praktek. Kaidah sedikit praktek, kaidah sedikit praktek. Yang tadi ya, yamshi. Yamshi artinya berjalan. Dia belum berjalan. Lam yamshi. Jadi yaknya hilang, harokatnya tetap kasroh. Lam yamshi. Kalau lam, nah ini hanya berlaku untuk yang lam. Kalau lam, tetap tidak dihapus. Lan yamshia. Sekarang kita coba untuk yang jangan kau berjalan, karena dia itu amar itu untuk orang kedua, maka dia harus memakai domir ta. La tamshi. Kalau dia kamu tidak berjalan, kamu tidak berjalan, tidak ada perubahan. La tamshi. Jangan kau berjalan, la tamshi, yaknya dibuang. Jaro yajri, mengalir atau berlari. Awalnya begini tulisannya. Yajri. Dia belum berjalan. Lam yajri.
ya-nya dibuang. Kalau lan, dia mansub. Lan yajriya. Tidak dibuang. Harful ilahnya tidak dibuang. Ini yang kamu tidak berjalan. La tajri. Kamu tidak berlari, sorry. La tajri. Kalau jangan kau berlari, bagaimana? La tajri. Sorry. La tajri. Ya-nya dibuang. Kalau majzum, intinya kalau dia itu majzum, ada huruf ilah, maka huruf ilahnya dibuang. Ini. Huruf ilah dibuang itu kalau dia majzum.